Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan.
Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Impian kelas yang kalian inginkan. Jadi kalian bercita-cita memimpikan kelas yang seperti apa? Pasti antara siswa dan siswa yang lain keinginan ada berbeda. Paham? Mau 1 poin, mau 2 poin, terserah. Kalian inginkan cuma seperti itu. Nanti kalau sudah tempelkan sini impiannya. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita akan buat impian tersebut menjadi keyakinan yang harus kita sepakati bersama. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda, kelas 9B. Setelah membuat keyakinan kelas dengan kata lingkungan, saya merasa senang karena dilibatkan Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk
Ya nggak apa-apa. Itu manusiawi ya. Bapak dulu juga seperti Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. ya yang akan kita pelajari, kita akan bersama-sama yaitu tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada 6 poin utama, ada 6 materi utama. Yang pertama itu ada perubahan paradigma. Bulatkan tekad, Zaman dulu kuatkan paradigma hati, tentang tingkah laku itu bahwa memanggilmu ada istilah kawan. stimulus respon. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, Nah sekarang paradigma itu sudah berubah. majukan Sekarang ini muncul paradigma baru yaitu tentang teori. penggerak menghamba pada Materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif rancang atau pembelajaran. bagaimana kita nanti Hargai akan potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. yang ketiga ada Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. posisi kontrol. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru dalam mengontrol lingkungan atau budaya sekolah. Terakhir materi yang keenam yaitu tentang Kuatkan restitusi. hati, Restitusi ini seperti wawancara kita belajar kita bergerak mengadakan bimbingan berbagi kepada untuk orang supaya negeri, mendapatkan masalah penggerak atau majukan pendidikan. tapi dengan cara Penggerak mengembalikan sesuatu tersebut di murid, dalam kodratnya, di dalam habitatnya, tanpa membuat mereka itu merasa bersalah dan mereka potensi, akan tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar itu Pancasila. poin utama yang akan kita bahas. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar
itu lebih menekankan pada perubahan tingkah laku akibat dari interaksi antara stimulus sama kemudian baru ada respon atau tindakan. Jadi teori behavior ini hubungan dengan stimulus responnya yaitu menunjukkan atau menyebabkan peserta didik ini berada pada kondisi bukan aktif. Jadi peserta didik ini bertingkah laku atau berpikir seperti ini. Kalau tidak dibiasakan ini, maka peserta didik akan sekarang ada teori kontrol yang menyatakan bahwa sebenarnya fungsi otak manusia itu seperti termostat yang berusaha sendiri untuk mengatur perilakunya dalam rangka membuat dunia. Jadi sebenarnya setiap manusia bisa kita lakukan komunitas bahwa diri itu sebenarnya dalam dirinya itu bisa mengatur perilakunya tanpa ada rangsangan, tanpa ada stimulus dari lingkungan sekitar. Jadi bisa mereka mengatur perilakunya untuk merubah lingkungan sekitarnya seperti termostat ini. Ini perbedaan antara stimulus respon seperti stimulus respon dengan kontrol. Itu perbedaan. Penggerak menghamba pada murid kreatif. Banyak sebenarnya saya kalau teori kontrol sudah menggunakan berbagai Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk lebih, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk lebih, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk lebih, kita menjalin kolaborasi. kita anggap bahwa mereka itu sama padahal secara kodrat alamnya mereka itu berbeda, kebutuhannya berbeda. Dengan teori kontrol kita seperti bahwa orientasi sebenarnya peserta didik yang 30 itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian perbedaan selanjutnya, semua orang melihatnya sama. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi yang 30 siswa dalam kelas misalnya kita ubah pandangannya supaya sesuai dengan pandangan kita. Padahal kan realitasnya kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Kemudian stimulus respon berpandangan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon menganggap bahwa saya bisa, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol menganggap bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Jadi kita menuju siswa gagal, lalu kita laksanakan paksaan kepada peserta. Ternyata berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan kesepakatan dan kerjasama. Kalau stimulus respon, model berpikirnya itu menangkap orang. Tapi kalau teori kontrol, cara berpikirnya yaitu Bergerak menghamba padamu, itu sekilas perbedaan. rasa pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Maaf Pak Adi, saya jadikan contoh. Izin, guru saya izin.
adik-adik, siswa-siswinya, termasuk yang pakai celana pendek itu ya, dia akan menjaga kebersihan dengan baik, dia akan menata kelasnya dengan baik, tapi alasannya karena ini, karena ada hadiah, karena ada penghargaan, ya, apalagi dengan ada hukuman misalnya, yang kelas terkotor hukumannya dari segi pandangannya ketika ada stimulus maka mereka bertindak seperti itu. Coba kalau ingin dilakukan stimulusnya, pertanyaannya apakah seperti ini? Itu contoh. Meskipun nggak ada ini, saya yakin stimulus respon karena memang masih apa ya, tidak bisa langsung drastis kita hilangkan, ya sedikit-sedikit nanti kita akan coba mengubahnya menggunakan seharusnya menurut teori kontrol misalnya kegiatan berbagi untuk negeri untuk penggerak majunya atau anak bergerak menghambat pada murid kreatif rancang pembelajaran potensi tingkatkan prestasi lahirkan profil pelajar Pancasila belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi lebih bakti pada Ibu Pertiwi belajar bergerak berbagi kita menjalin kolaborasi belajar bergerak berbagi lebih bakti pada Ibu Pertiwi lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Motivasinya itu dari dalam diri, bukan karena hukuman, paksaan, atau karena imbalan. Jadi dari kontrol lebih ke motivasi intuisi, jadi dari dalam diri sendiri, tapi perilaku tersebut nanti akan yang mengubah lingkungan sekitar. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Kemudian yang kedua, materi kedua yaitu tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka potensi. Ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dapat motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya kolaborasi. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melanjutkan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Sudah jelas tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada 3 tipe motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu yang tingkatnya terendah, mereka itu berperilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau seperti contoh, kadang kita memakai helm itu kan takut ditilang. Betul tidak? Sebenarnya kalau motivasinya seperti itu, kita berada di level paling bawah. Nah, emosi menangis. Dan kita tahu pada tingkat yang kedua, ketika menengah, orang itu memiliki motivasi ketika dia mendapatkan sumbangan atau penghargaan.
yang menggunakan helm. Nah, itu motivasi yang paling tinggi yang seperti itu. Seperti contoh seperti kan, kalau boleh saya ambil contoh, ada galing kan kelas 9D. Dia berbeda dengan yang lain. Ya, kalau dari aspek pengetahuan mungkin dia ada keterbatasan. Tapi kalau saya lihat dia pulang pagi-pagi, beres-beres kelas, bahkan sendiri. Yang harus kita tanyakan dari tanda-tanda dari sejarah itu, dia motivasinya apa seperti itu. Jadi semua siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Jadi tidak bisa disamakan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Seperti itu hanya contoh. Banyak di sekolah kita sebenarnya yang punya potensi yang berbeda dengan kemudian ada yang ketiga tentang budaya positif. Ada satu kegiatan yang sebenarnya bisa kita praktekkan di kelas, terutama bisa dikerjakan atau dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Kalau zaman dulu kita sering mendengar istilah perwakilan kelas, dilarang membuat sampah sembarangan, tidak pikir didenda 10.000 atau berapa ya. Nah sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas. Bedanya, jadi kalau keyakinan itu ada nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun budaya. Jadi suatu keyakinan akan bisa memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara individu. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar memberikan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang pertama sifatnya lebih abstrak daripada peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, keyakinan yang diyakini kebenarannya secara universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak dalam kalimat yang negatif. Keyakinan kelas senantiasa tidak terlalu banyak, poin-poinnya jangan terlalu banyak, antara 5, 6, 4 dan sebagainya. Kemudian keyakinan juga sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan membuat keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Jadi semuanya terlibat. Siswa terlibat, wali kelas juga menunjukkan sama dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari keluarga. Nah, saya dengan mulia sudah mencoba mempraktekkan membuat keyakinan kelas, terutama di kelas yang kami mampu. Di kelas 9 sudah ada contohnya beberapa kelas. Ini di kelas 9B. Jadi ada 5 poin. Nanti ditandatangani oleh wali kelas dan juga oleh peserta didik. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin Kita lihat kolaborasi. ada video tutorial tentang Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dari Bapak Ibu Medis yang beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Ada kesimpulan Kuatkan hati, Bapak Tony sudah memberikan paradigma baru dalam proses pelajaran belajar bergerak berbagi sudah untuk melangkah jauh ke depan demi perbaikan proses pembelajaran siswa di sekolah. Di antaranya adalah bergerak menghambat pada murid, respon positif terhadap siswa, baik itu pembelajaran, kemudian proses pembelajaran siswa potensi sampai tingkatkan prestasi.